Saudara yang kekasih, itu sebab saya ingin menyampaikan satu tema yang istimewa. Saudara, pada gambar ini kita melihat jadilah lawannya. Ya, maksudnya saudara dan saya ini yang pihak perempuan ini, wanita ini, ya, tubuh Kristus, jemaat Tuhan. Jadilah lawannya dia, yang laki-laki ini, yang kuasa kegelapan ini. Jangan jadi korbannya. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Mau jadi korban atau mau jadi lawan? Ya, mau jadi apa? Lawan, ya. Mau jadi lawannya dan harus menang. Katakan, menjadi lawannya dan harus menang. Ya, itu sebab tulisan atasnya, ya, saya ambil gambar ini, sudah ada tulisannya, be an opponent, not a victim. Ya, jadilah musuhnya, jangan jadi korbannya. Ya, saudara. Itu sebab tema kita adalah satu tema yang penting sekali. Saudara, pertarungan Anda dan wajib menang. Katakan, pertarungan saya dan wajib menang. Ya, saudara. Ya, kalau kita punya pikiran, saya mau bertanding, saya mau perlombaan, ya untung-untung menang. Ya, kalau kalah juga tidak apa-apa, karena hadiahnya cuma kecil. Jadi saudara, ini cuma buat rame-rame se-RW. Ya, tidak apa-apa menang dan kalah, tidak apa-apa. Karena yang diperebutkan sederhana. Ya, yang diperebutkan apa dalam pertandingan tersebut? Apa? Yang keluar itu, ya. Yang bundar keluar itu ditaruh di benang. Apa yang diperebutkan? Nah, ya, hadiahnya apa? Mobil, sepeda motor, rumah. Kalau pertandingannya itu dari makan kerupuk, saudara, kira-kira hadiahnya apa? Kadang-kadang cuma rame-rame aja dikasih, ya, dikasih print out piagam telah menang pertandingan antar RT makan kerupuk. Ya, saudara, hadiahnya apa? Sepele saja. Jadi saudara punya pikiran, saya punya pikiran, buat rame-rame no problem, kalah tidak apa-apa. Ya, daripada menang nanti perutku jadi apa? Jadi kembung, terlalu banyak makan kerupuk. Nah, saudara, karena yang dipertandingkan, yang dipertaruhkan itu sepele. Jadi kita tidak punya pikiran aku harus menang. Ya, saudara, kemudian saya melamar, umpamanya saya melamar satu pekerjaan, ditanya prestasi Pak Roy apa? Lalu saya bilang, prestasi saya 17-an kemarin saya juara nomor 1 makan kerupuk. Kira-kira ada nilai tambah buat saya apa tidak? Tidak ada. Karena itu hanya untuk rame-rame supaya warga menjadi bersama-sama. Para kekasih, tidak ada yang dipertaruhkan. Jadi kita oke aja. Kita mau menang, syukur-syukur menang. Kalah pun kita tidak malu. Ya, saudara. Tetapi, semua katakan tetapi, pertarungan saya adalah melawan kuasa kegelapan. Taruhannya nyawa saya, keluarga saya. Nah, saudara, menurut saudara, nyawa saudara dan keluarga saudara itu murah atau mahal banget? Mahal banget. Itu sebab saudara, pertarungan kita tidak boleh menjadi korbannya, alias kita kalah. Tetapi kita harus menjadi pemenangnya. Katakan, menjadi pemenangnya. Sehingga pertaruhan saya dan pertarungan saya menghasilkan kemuliaan Allah. Amin. Jadi kita harus, ini tidak main-main. Ini kita harus bertarung benar, ya, saudara. Jadi dalam ilustrasi gambar ini, saudara, walaupun kita itu wanita, sidang jemaat adalah perempuan di hadapan Allah dan kelihatannya lemah, tetapi saudara tidak boleh lemah, tidak boleh kalah, harus kuat, harus menang. Katakan, saya harus kuat dan saya harus menang. Karena pertarungan saya, taruhannya mahal sekali. Ya, itu sebab para kekasih, apa yang saya perlu sampaikan, saya dan saudara ini akan tiba pada finish dari hidup kita. Saya dan saudara harus tiba dengan selamat dan menang di garis finish. Maka mahkota kehidupan akan ditaruh di atas kepala saudara.
Katakan itu luar biasa. Itu sebab para kekasih, saya ingin supaya semua saudara mengerti, kita harus menang. Tidak boleh menjadi korban. Katakan, saya tidak boleh menjadi korban. Saya harus menang melawannya. Demi nama Yesus terjadi pada saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, dan Tuhan ingin supaya saya dan saudara menyadari betapa pentingnya kemenangan ini. Karena dengan orang yang selalu menang saben hari, bukan sekali bertanding, tetapi setiap hari kita ada dalam pertandingan, maka kita boleh lebih dekat kepada Tuhan, kita boleh lebih melayani dan beribadah kepadanya. Ya, ayat-ayat yang akan kita baca sebentar adalah ayat yang luar biasa. Dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 71, 74, dan 75. Mari kita akan membacanya. 1, 2. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dan dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Amin. Katakan luar biasa. Pertarungan saya akan menghasilkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, sebab dikatakan di sini untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Musuh adalah iblis, dan dari tangan semua orang yang membenci adalah orang-orang saingan dagang saudara, ya. Kemudian orang tidak suka sama saudara karena saudara kelihatan happy, saudara kelihatan sukses, ya saudara kelihatan rohani. Banyak orang tidak suka. Supaya kita terlepas dari tangan musuh. Nah, ini hasilnya, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi saya mau tanya, pertarungan ini berlangsung seumur hidup atau cukup satu kali saja? Seumur hidup. Supaya kita seumur hidup boleh melayani dan boleh beribadah kepadanya dengan segenap hati kita dan bebas. Itu sebab para kekasih, perhatikan, Tuhan mau saya dan saudara setiap hari masuk di dalam pertandingan, pertarungan, dan mengalahkan. Bukan menjadi korban, tetapi mengalahkannya. Katakan luar biasa. Berarti saya membutuhkan kuasa Roh Kudus dan firman setiap hari. Amin. Jadi saudara perhatikan, ayat ini membimbing saya dan saudara supaya saben hari kita berharap, bergantung, dan memegang perjanjian Tuhan. Katakan harus demikian. Saya tidak boleh menjadi korban, saya harus menang. Setiap hari saya harus semangat, saya harus bertarung melawan kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Amin. Saudara, ini hal penting ya. Karena kita hidup cuma berapa lama lagi. Ada yang tahu sampai berapa lama kita hidup? Ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Itu sebab kesempatan yang masih diberikan, kita mau pakai minta kekuatan dan kemenangan dari Tuhan. Amin. Lagu kita yang terakhir, Yesus memberi kemenangan kepada kita. Katakan itu luar biasa. Itu di luar kemampuan saya. Yesus memberi kemenangan setiap hari dalam kelemahan saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, ada ayat yang begini luar biasa. Apa sebabnya? Coba tolong dibuka Alkitab saudara. Kita akan melihat kronologisnya apa yang terjadi. Di dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas 1 saudara. Tadi kita baca ayat yang ke-71, 74, dan 75. Saudara,
apa judul dari sub paragraf ini? Ya, dari perikop ini apa judulnya? Nyanyian pujian Sakaria. Siapa Sakaria? Ada beberapa nama Sakaria. Karena ini di perjanjian baru, ini beda. Ada Sakaria di perjanjian lama, ya. Sakaria, saudara, adalah ayah dari Yohanes Pembaptis, ya. Mulai ayat yang ke-57, kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan Sakaria adalah seorang imam, seorang Lewi yang sedang melayani Tuhan. Saudara, dia dan istrinya, mereka berdua tidak punya anak. Lalu mereka berdoa dan Tuhan bilang, oke, aku akan kasih anak sama kamu, saudara. Dan kemudian karena apa yang terjadi, ya saudara, dalam ayat yang ke-63, ia meminta batu tulis. Lalu menuliskan namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya, ya. 64. Dan seketika itu juga terbukalah apa? Mulutnya, dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Apa yang terjadi? Saudara. Nah, pada waktu itu, sebelum kelahiran dan ketika Imam Sakaria ini sedang melayani Tuhan di dalam kemah sembahyang di ruangan kudus, tampaklah malaikat Tuhan dan berkata, kamu akan punya anak. Saudara, tetapi Sakaria kurang percaya, ya saudara. Dan Sakaria, dia karena kurang percaya, malaikat berkata kepada dia, kamu akan bisu sampai anakmu lahir. Ya saudara, itulah yang terjadi. Dan kemudian sungguh yang terjadi demikian. Ya saudara-saudara boleh baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, ya saudara. Dan di situ apa yang terjadi? Kemudian dia menjadi bisu, dan sampai dari sejak mengandungnya istrinya sampai melahirkan. Dan ketika orang-orang bertanya, laki, anak ini laki, siapa namanya? Maka dia minta apa tadi? Dia minta batu tulis dan dia menulis namanya Yohanes. Dan semua orang terkejut. Nah, mulai ayat 67 inilah kata-kata pujian kepada Tuhan dari Sakaria. Ya saudara, dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya. Nah itu ya, demikian ayat 68 sampai tadi beberapa ayat, 3 ayat yang kita baca. Ayat 71 perhatikan. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Saudara setuju apa tidak ayat ini? Setuju. Yang setuju coba lambaikan tangan. Yang lebih tinggi, ayo. Tuhan Yesus, saya setuju dengan ayat ini. Lepaskan saya dari orang-orang yang memusuhi. Beri kemenangan kepada saya, supaya saya boleh beribadah kepadamu dengan takut dan gentar dan penuh kebebasan dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, inilah yang terjadi. Dan ini didoakan oleh Sakaria. Apa yang menjadi latar belakang? Kelihatannya pada waktu itu, saudara, ibadah kepada Tuhan diketatin oleh pemerintah. Sehingga pada waktu itu tidak mudah orang datang ke sinagog dan berbakti kepada Tuhan pada hari Sabat. Itu sebab Sakaria dia meminta Tuhan, tolong beri kemerdekaan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Saudara, dan di sini dengan kelahiran Yohanes, maka Tuhan memberi kepada mereka keberanian. Loh, kok bukan karena kelahiran Yesus? Belum, karena kelahiran Yohanes. Mereka mendapat keberanian, saudara. Untuk apa? Untuk mereka menaklukkan musuh-musuh mereka. Dan semua orang tidak suka dengan mereka. Dan mereka bisa bebas berbakti kepada Tuhan. Katakan luar biasa. Dan anak ini menjadi besar dan menjadi pembuka jalan bagi Kristus. Bagi Yesus Kristus. Ya saudara. Nah, jadi di sini latar belakang daripada apa ayat yang kita baca. Kenapa
kita harus berjuang supaya kita setiap hari bebas berbakti dan melayani Tuhan. Amin. Di mana-mana di dunia orang berusaha supaya mereka bebas, negara manapun mereka kepengen bebas melayani Tuhan, kepengen bebas jiwa mereka bersorak-sorak di rumah Allah untuk berbakti kepada Tuhan dan menyembah Dia. Saudara, kalau saudara tidak mendoakan juga di negara kita, di seluruh dunia, maka tidak tertutup kemungkinan menjelang kedatangan antikristus. Kata anti adalah musuh Kristus, antikristus adalah musuhnya Kristus. Kalau dia datang, maka apa yang terjadi? Saudara, kebebasan beragama, kebebasan kita memuji Tuhan, kebebasan kita melayani Tuhan, seperti yang kita alami saat ini, bisa di-ban, bisa ditutup, bisa dilarang. Saudara, antikristus penuh dengan kuasa. Untuk apa? Untuk menyiksa pengikut Kristus. Itu sebab anak-anak Tuhan, anggukan kepala ke samping Anda, tapi tidak usah takut, bilang gitu. Para kekasih semua katakan, saya tidak boleh takut. Karena saya memiliki kuasa untuk menang. Itu sebab kita harus berdoa. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Kalau antikristus menyatakan dirinya, maka kebebasan kita memuji Tuhan, seperti ayat yang kita baca, akan terjadi. Jadi heran juga saya, bahwa itu sebab dikatakan nubuat dari Sakaria. Nubuat itu apa yang bakal terjadi. Jadi untuk mengantisipasi, untuk menjaga diri kita terhadap apa yang bakal terjadi, maka kita perlu seperti Sakaria. Kita perlu selalu bertarung di dalam peperangan iman kita. Katakan, harus berperang secara iman, supaya saya selalu boleh menyembah Tuhan. Ya saudara, kalau sekarang kita berjuang, kita nggak bakal masuk pada antikristus. Tetapi kalau sekarang kita tidak bertarung, maka besok kita akan masuk di bawah antikristus. Satu keadaan yang sangat sulit untuk orang bisa menyembah dengan bebas kepada Tuhan. Itu sebab saya mau tanya, sebaiknya kita bertarung sekarang supaya kita menang dan kita boleh bebas melayani Dia dan beribadah kepadanya. Dan kita tidak masuk dalam masa antikristus. Atau dua, kita di sini males-malesan, asal bisa kalau ada waktu ya datang sama Tuhan, kalau tidak apa-apa. Ya, kalau tidak ada kondangan baru datang, kalau ada kondangan tidak usah datang. Dan kita akan menghadapi antikristus, di mana kita ditekan, tidak boleh beribadah. Pilih A atau B. Yang bilang A, tolong angkat tangan kiri. Amin. Benar demikian? Katakan, saya A. Mau berjuang sekarang, supaya besok saya tidak usah berjuang, saya diamankan Tuhan di luar antikristus. Demi nama Yesus, ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, pentingnya kami berjuang, pentingnya kami bertarung saat ini. Karena ini menyangkut soal masa yang kekal. Apakah kami bersama dengan Engkau, ataukah kami di bawah antikristus? Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Apa sih tindakan ataupun usaha? Katakan, usaha saya supaya saya berkemenangan. Ya saudara, tadi kita baca tentang musuh. Apakah musuh yang mampu meruntuhkan hidup anak Tuhan di zaman now ini? Ya saudara, tadi kita cuma bayang-bayang aja, kita harus bertarung, kita harus berperang, kita harus melawan. Ya saudara, nah kita semua sudah tahu tentang dua hal ini. Yang pertama, katakan
pekerjaan iblis adalah musuh saya. Jadi kita tahu bahwa ini jelas musuh. Betul apa tidak? Ya. Kalau iblis itu jelas musuh. Tetapi iblis mempunyai kata sinonim panggilan yang mirip, tapi dia sebenarnya iblis. Namanya adalah malaikat kegelapan. Jadi dia malaikat, memang dia putih, bersayap dan terbang, tetapi dia iblis. Ya saudara, jadi kerja iblis ini sangat halus dan sangat lihai. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara juga sudah tahu, katakan putusnya hubungan saya dengan Kristus. Para kekasih, kita akan mulai dengan yang pertama. Kerja iblis melalui dosa dan perlawanan kepada Tuhan Yesus, ya. Dan nanti yang kedua, putusnya hubungan si anak Tuhan, yaitu saya, yaitu saudara, dengan Allah Bapa dan dengan firman. Sehingga hidup kita tidak layak karena kita terputus hubungan, saudara, dengan Bapa. Beda dengan yang pertama. Kita memang dijauhkan oleh iblis. Luar biasa dia hebat. Tapi yang kedua ini, kita sendiri yang berinisiatif. Enggak deh, aku tak males. Enggak, anakku masih kecil, masih harus dirawat. Enggak lah, aku masih harus cari duit dulu. Saudara, ini yang kedua. Kita yang memutuskan hubungan dengan Bapa kita. Anak putus hubungan dengan ayah. Itu sebab para kekasih, ini hal penting sekali. Dan dua-duanya ini adalah pekerjaan iblis yang sangat lihai. Yang pertama, kerja iblis. Saudara, kita bisa menang dari pekerjaan iblis. Katakan, bila saya pro Tuhan Yesus, sekutu Tuhan Yesus, pasti saya menang. Saudara percaya? Mudah, saya tidak cari yang macam-macam. Kalau saudara dan saya pro dengan Tuhan, kita sekutu dengan Tuhan Yesus, kita pasti menang. Itu sudah pasti. Jadi saya bisa mencari yang lain, tapi itu kurang penting. Yang paling penting kalau saya hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Sudah, titik, itu aja. Maka saya dan saudara menerima perjanjian Tuhan, kemenangan. Menang dari iblis karena kita menyatu dengan Tuhan Yesus dalam doa. Para kekasih, kita akan baca ayat ini. 1, 2. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Ya, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara yang kekasih, Yesus memberi contoh, bukan cuma pelajaran, bukan cuma ngajar. Dia sendiri berdoa di Getsemani. Dia berdoa di sebuah batu dan dia datang kepada Bapa, bukan karena dia bakal disalib dan dia tahu itu sengsaranya berat sekali, tetapi dia mengajar kepada 11 murid. Nggak tahu kenapa 12 tinggal 11, satu murid tidak ada di sana. Siapa dia? Siapa? Ya, Yudas Iskariot. Dan Yesus meminta mereka berdoa. Apa katanya? Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Loh, kan kok ngerti ya? Padahal podo-podo meremil. Ya, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jatuh ke dalam pencobaan, sudah bisa bayangkan, ini satu malapetaka hebat. Itu sebab saudara, Tuhan mengajar kita bagaimana kita menang terhadap iblis. Yaitu kita harus bangun, semangat, dan berdoa. Amin. Ayo angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, ya Allah Roh Kudus, bantulah saya supaya saya boleh hidup penuh semangat dan berdoa supaya saya tidak jatuh dalam pencobaan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
harus terjadi pada saya. Amin. Haleluya. Jadi betapa pentingnya saya dan saudara bisa menang dalam pertarungan ini. Mudah kan saudara? Tidak usah saudara puasa, tidak usah saudara jungkir balik kayak apa, tidak. Bangun, semangat, dan berdoa. Amin. Coba dilihat beda kalau saudara dan saya malas berdoa. Apa yang terjadi? Lemah, lesu, ya. Kita kepengennya duniawi saja, kita kepengennya senang-senang di dalam dosa. Kita selalu kepikiran tentang perkara duniawi dan dosa. Tapi kalau saudara kuat di dalam doa, beda. Ya, saudara mulai kerja pagi, saudara mulai masuk kantor, apakah saudara mulai cari uang bekerja? Saudara mulai mengajar barangkali atau mulai produksi di rumah, kerja di rumah untuk menghasilkan uang. Saudara, engkau sudah semangat dan engkau dekat dengan Tuhan. Ketika saudara harusnya sepi, tidak ada pelanggan, harusnya saudara rugi hari itu atau bulan itu, tetapi karena saudara berdoa, maka apa yang terjadi? Tuhan mencurahi saudara dengan anugerah luar biasa. Makanya orang yang tidak bangun, satu, tidak berdoa, dua, ini orang tidak produktif. Ini orang lemah, letih, lesu, sakit-sakitan, tidak ada berkat. Karena dia tidak bangun, tidak semangat, dan dia tidak berdoa. Ya, itu sebab semua katakan, saya harus bangun dan berdoa. Menunjukkan semangat saya, menyiapkan hati saya, bahwa saya bisa dicurai berkat yang luar biasa dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Menurut saudara, bangunlah dan berdoalah mudah apa sulit? Mudah banget. Saudara tuh keluar uang berapa sih? Untuk saudara semangat, untuk saudara punya waktu berdoa. Saudara bisa bikinnya gratis. Tetapi saudara akan mendapatkan kemenangan. Katakan, saya harus semangat, saya harus berdoa, supaya saya mengalahkan iblis dalam nama Yesus. Sehingga saya makin dekat dengan Bapa, beribadah dan melayani Dia dengan penuh sukacita, karena setiap saya akan diberkati. Amin. Ya. Terima kasih Bapa, kemurahan Engkau kembali bagi kami malam hari ini. Ketika kami harus berhadapan dengan musuh-musuh yang ada di sekitar kami, pekerjaan kuasa kegelapan, kuasa iblis yang senantiasa akan mengganggu anak-anak Tuhan ini dan pekerjaan Tuhan, pekerjaan kuasa kegelapan, segala tipu daya duniawi dan dosa dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Malam hari ini kami tidak perlu takut karena Engkau beserta dengan kami. Perlindungan Engkau sempurna bagi kami Tuhan, dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyerang kami dan mengalahkan kami, karena Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Perlindungan Engkau sangat menjamin ya Bapa. Dan biarlah sebentar kalau kami akan pulang dengan penyertaan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah anugerah-Mu tercurah bagi kami sekalian, karena kami sudah berdoa dengan iman percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.